Shalom, selamat pagi buat anak-anak IP1 yang hebat-hebat. Saat ini, sebelum kita memulai pembelajaran kita di hari ini, kita harus memulai itu dengan Tuhan. Untuk itu, please close your eyes and fold your hand. Let's pray. Dear Jesus, we thank you for today. Now we want to study. Please bless us and make us smart. In Jesus' name, amen. Thank you everyone. Nah, sekarang Miss Ika ingin menjelaskan kepada anak-anak IP1 semua tentang kegiatan yang biasanya kalian lakukan di pagi hari sebelum berangkat ke sekolah. Nah, tapi Miss Ika ingin menjelaskannya sambil menunjukkan gambar yang ada di halaman 86 dan halaman 87 ya. Jadi mesti akan menjelaskan sesuai dengan gambar yang ada. Nah, IP1 biasanya kalian bisa lihat di sini ada gambar orang sementara mengganti pakaian, sementara ganti baju dengan seragam, kemudian baru bangun tidur, sarapan pagi dan juga mandi. Nah, dari keempat gambar ini biasanya apa yang pertama kali kalian lakukan? Nah, biasanya kan kita pertama-tama yaitu bangun tidur. Nah, kegiatan yang biasa kita lakukan pagi hari itu yang pertama kita bangun tidur. Setelah bangun tidur apa yang kita lakukan? Setelah bangun tidur kita mandi supaya tubuh kita menjadi segar ya, seperti gambar yang kedua ini. Kemudian setelah kita mandi apakah langsung sarapan? Bukan, kita harus apa? Mengganti baju terlebih dahulu seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah sarapan bersama keluarga. Jadi itu adalah kegiatan yang biasanya kita lakukan di pagi hari. Kemudian mesti akan lanjut tentang aturan. Nah, biasanya di sekolah itu mempunyai aturan. Aturan-aturan apa sajakah yang ada di sekolah? Nah, Misika mau tunjukkan di sini di halaman 88. Biasanya di sekolah itu ada aturan yaitu kuku pendek dan bersih. Jadi anak-anak semua harus memiliki kuku yang pendek, jangan mempunyai kuku yang panjang. Nah, itu tidak boleh. Harus kukunya pendek dan bersih ya. Kemudian yang kedua yaitu baju harus bersih dan rapi. Jadi kalau anak-anak IP1 datang ke sekolah, jangan dengan baju yang kotor-kotor. Nah, nanti belajarnya tidak nyaman. Makanya aturannya juga salah satunya yaitu dengan baju harus rapi dan juga bersih supaya kalian belajarnya juga nyaman. Kemudian yang ketiga, memakai kaos kaki putih dan bersih ya. Memakai kaos kaki putih dan bersih. Jadi memakai kaos kaki jangan warna-warni ya. Jadi kalau IP1 sudah masuk sekolah setelah virus corona ini berakhir, harus memakai kaos kaki putih dan bersih ya. Jadi jangan pakai kaos kakinya warna-warni, tidak boleh. Karena itu aturan di sekolah yaitu harus memakai kaos kaki yang berwarna putih ya. Oke. Kemudian yang terakhir di sini yaitu datang sebelum bel berbunyi ya. Jadi datang sebelum pembelajaran itu dimulai. Jadi anak-anak IP1 Bisika harap waktu kalian sudah masuk sekolah jangan ada yang datang terlambat ya. Karena aturan di sekolah salah satunya yaitu tidak boleh datang terlambat ya. Harus datang tepat waktu. Kemudian IP1, Misika juga ingin menjelaskan bagaimana caranya kalian bisa menjaga mata kalian agar tetap sehat. Nah, kenapa kita harus menjaga mata kita agar tetap sehat? Karena mata itu sangat berguna bagi manusia. Kenapa? Ketika Miss Ika bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar Miss Ika, itu semua karena Tuhan memberikan Miss Ika mata. Untuk itu kita harus menjaga kesehatan mata kita. Caranya bagaimana? Yang pertama yaitu anak-anak IP1 harus rajin makan sayuran. Karena sayuran mempunyai manfaat yang sangat penting bagi kesehatan mata kalian. Kemudian yang kedua yaitu kalian juga harus rajin makan buah-buahan. Kenapa? Karena buah-buahan juga mengandung vitamin yang sangat berguna bagi kesehatan mata kalian. Dan yang ketiga,
yaitu ketika kalian membaca harus di tempat yang memiliki cahaya yang baik ya, memiliki cahaya yang cukup agar tidak merusak mata kalian. Kemudian saat ini Misika juga ingin menjelaskan tentang kegiatan yang kalian lakukan ketika merawat tubuh. Nah, Ibu Iwan, bisa kalian lihat di halaman 96, ketika kalian merawat tubuh apa yang kalian lakukan. Nah, biasanya Misika kalau merawat tubuh itu yang Misika lakukan adalah dari kepala sampai kaki ya. Yang Misika lakukan adalah yang pertama, ketika mandi Misika memakai shampoo ya, memakai shampoo agar kepala kita itu menjadi bersih, kulit kepala kita itu menjadi bersih ya. Kemudian yang kedua apa? Ketika mandi kita memakai sabun. Nah, kegunaannya untuk apa? Agar badan kita menjadi bersih. Kemudian apalagi? Kita harus rajin menyikat gigi. Kenapa? Karena ketika kita menyikat gigi membuat gigi kita menjadi sehat. Jadi harus rajin menyikat gigi. Apalagi kalau baru selesai makan, kalian harus sikat gigi. Kenapa? Supaya jangan ada sisa-sisa makanan yang tertinggal di gigi kalian. Nah, kalau tertinggal sisa-sisa makanan di gigi kalian, itu akan merusak gigi kalian. Untuk itu harus rajin menyikat gigi. Kemudian sekarang Miss Ika ingin menjelaskan tentang benda-benda yang ada di sekitar kita dan kegunaannya itu apa ya. Nah, Miss Ika kasih contoh, misalnya di gambar ini ada gambar apa? Sisir. Nah, Miss Ika punya sini sisir. Nah, sisir itu kegunaannya untuk apa? Ya, kegunaannya yaitu untuk menyisir rambut kita. Nah, seperti ini. Ketika Miss Ika sisir rambut Miss Ika, maka rambut Miss Ika menjadi rapi. Jadi, kegunaan dari sisir yaitu untuk membuat rambut kita menjadi rapi ketika disisir ya. Kemudian yang kedua, di sini ada sikat gigi. Ya, kegunaan sikat gigi apa? Ketika kita menyikat gigi dengan sikat gigi akan membuat gigi kita menjadi bersih. Nah, Ibu Wan. Kemudian yang ketiga, di sini ada sabun. Kegunaan dari sabun yaitu apa? Ada yang tahu? Tadi Miss Ika sudah bilang, ya, kegunaan dari sabun yaitu untuk membuat badan kita menjadi bersih. Jadi Ibu Iwan, semua benda yang ada di sekitar kita itu memiliki kegunaannya masing-masing. Jadi di sini Miss Ika sudah jelaskan tadi ada sisir, ada sikat gigi, kemudian ada sabun. Nah, ketiga benda ini mempunyai manfaat yang berbeda-beda ya. Jadi sisir kegunaannya yaitu untuk menyisir rambut kita agar tetap rapi. Kemudian yang kedua ada sikat gigi. Ketika kita menyikat gigi, memakai sikat gigi akan membuat gigi kita menjadi bersih. Kemudian yang ketiga ada sabun. Kegunaannya yaitu untuk membuat badan kita menjadi bersih. Hebat Ibu Iwan. Jessica juga ingin menjelaskan tentang lebih banyak, lebih sedikit, dan sama banyak. Nah, di sini Jessica punya contoh. Ada buku dan ada pensil. Ada buku dan ada pensil. Nah, di sini Jessica punya 2 buku dan Jessica memiliki berapa pensil ya? 1, 2, 3, 4. Dan Mistika memiliki 4 pensil. Ada 2 buku dan 4 pensil. Nah, sekarang buku yang ada di tangan Mistika ini, apakah lebih banyak dari pensil? Ataukah lebih sedikit dari pensil? Ataukah buku di samping Mistika ini sama banyak dengan pensil? Coba Ibu Iwan bisa lihat, buku di tangan Miss Ika ini ada 2, pensil Miss Ika ada 4. Berarti buku Miss Ika dan juga pensil Miss Ika itu buku lebih banyak, lebih sedikit atau sama banyak? Iya Ibu Iwan, benar sekali. Buku lebih sedikit daripada pensil. Kenapa? Karena buku hanya ada 2, tetapi pensil ada 4. Kemudian Miss Ika kasih contoh, misalnya Miss Ika punya 2 buku, kemudian Miss Ika hanya memiliki 1 pensil. Coba kalian lihat, Miss Ika punya 2 buku dan 1 pensil. Nah, sekarang Ibu Iwan lihat, apakah buku Miss Ika itu lebih banyak daripada pensil, ataukah lebih sedikit dari pensil, atau sama banyak?
Coba Ipiwan lihat. Buku Miss Ika ada 2, sedangkan pensilnya hanya ada 1. Berarti buku Miss Ika lebih banyak daripada pensil. Kenapa? Karena buku Miss Ika ada 2, sedangkan pensil Miss Ika hanya ada 1. Nah, sekarang coba kalian lihat, buku Miss Ika hanya ada 1 dan pensil Miss Ika hanya ada 1. Nah, berarti buku Miss Ika dan pensil Miss Ika jumlahnya sama banyak karena masing-masing hanya ada 1. Nah, hebat Ipiwan.